Sip. Oke, mungkin aku langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya udah apa namanya datang, yang udah nyempetin waktunya buat datang di upgrading kita malam ini. Jadi upgrading keilmiahan ini itu sebenarnya mempelajari apa ya? Tujuannya itu mau bikin mappen dalam 4 hari dan mengajarkan segala sesuatu yang tidak diajarkan di mappen. Mappen dalam 4 hari. Jadi harapannya nanti setelah dapat apa tuh namanya upgrading ini itu bisa menyusun dengan lebih efisien, gak lebih, jadi gak kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, dulu mas. Keilmiahan itu benar kan misalnya mentor. Benar mas. Yang ejain bahasa Indonesia ternyata keilmiahan itu ada y-nya. Gak tahu Amir sih ngerti soalnya. Aku ngerti dari itu ke Amir ini. Tak ganti cover tok. Jadi ini interview. Wes. Langsung aja ya. Nah, wes ini jadi kurang lebih kayak alur cara membaca jurnal baik benar. Nah, jadi di mungkin yang punya jurnal atau yang mau di-review dan lain-lain boleh dibuka sekarang. Dibuka di sekarang atau kalau yang nggak punya itu aku udah ngirim 6 bulan review paper. Lo nggak maksud lu bukaan review saiki ajari cara mau coy. Ajari cara mau coy ngono lho. Jeneng Bang. Jadi apa ya? Alurnya ini pertama itu ya outline, mulai dari judul, ngecek kredibilitas jurnalnya, abstrak, paragraf terakhir, introduction dan lain sebagainya, sampai yang terakhir ini paling penting. Baca. Jadi seseorang tidak akan bisa menulis kalau dia nggak cukup membaca. Itu hampir itu apa ya? Kayak waktu aku tahun 2023 kemarin itu ikut semacam kayak bootcamp untuk melatih tulisan, itu ada quotes yang disampaikan sama mentornya waktu itu. Nah, jadi seseorang tidak akan bisa menulis kalau dia nggak mau membaca. Seperti itu Mas Uci. Kalau dia aku. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, sekarang udah dibuka semua jurnalnya. Nah, sebelum ini mungkin aku sebelum masuk ke materi ya. Ini kayaknya banyak yang miskonsepsi terkait kata jurnal. Tuh. Nah, sip. Malas. Ini. Jadi yang disebut dengan jurnal itu ini. Jurnal itu buku. Jurnal itu buku dan setiap yang dimana buku itu dia itu memuat paper. Sebutannya bebas, ada paper, ada artikel, tapi ya kertas. Jadi tapi lebih nama aslinya itu sebenarnya artikel ya. Jadi ada review artikel, research artikel, tapi secara luas itu lebih sering disebutnya itu paper. Jadi kalau misalkan kayak dosen-dosen mau TA nyuruh banyak-banyak baca paper, nah itu yang kata yang lebih tepatnya itu paper bukan jurnal. Nah, terus sebelum paper itu juga ada macam-macam. Ada conference paper, research paper, habis itu review paper. Nah, tiga ini bedanya apa? Yang paling sering ditemuin dulu aja, tiga itu dulu. Aman, cuma saya. Nggak, Pak. Ya, ya. Kata nggak? Nah, kata nggak? Kelihatan. Oke. Nah, jadi ada yang namanya research paper. Research paper. Habis itu review. Ini dua ini paling sering. Nah,
bedanya apa sih review paper sama research paper? Kapan kita harus nyari review paper? Kapan kita harus nyari research paper? Nah, jadi dan juga terkait tadi yang ketiga itu sebenarnya conference. Conference itu lebih kayak PPT dalam bentuk bukan laporan. Jadi kayak sebenarnya risetnya dia itu ini, cuma disingkat banget agar bisa dipresentasikan dalam waktu terbatas. Jadi itu conference paper. Jadi kalau misalkan ada sering dulu itu pengalaman itu sering banget IOP conference series. Jadi kayak conference. Nah, itu ya itu sebenarnya kenapa kok nggak anjir permanen, cu? Kenapa kok nggak Untung. Untung kayak ini. Sama ini. Technical difficulties. Kamu udah suapin kan? Ada review paper sama research paper. Nah, anggap aja itu gini. Misalkan research paper itu kotak ya. Misalkan research paper itu kotak. Nah, kalau review paper ini lingkaran yang isinya itu kotak-kotak. Ada yang bisa elaborasiin dari sini? Maksudnya gimana? Coba, Anu. Kalau riset itu berarti ibaratnya kita cuma isinya itu cuma satu komponen. Sedangkan di review kita membandingkan beberapa komponen yang kita yang sama atau berbeda. Mantap, keren. Ada pendapat lain? Monggo, Mbak Paul. Riset itu bagian dari review. Mantap, juga benar. Tepuk tangan. Jadi dua-duanya benar, nggak salah. Jadi beneran. Jadi research itu, tapi mungkin definisi yang lebih umumnya itu research paper ini dia meneliti satu. Jadi satu TA. Anggap aja TA-nya Mbak Ali. Durung. TA-nya Mbak Ali, PCG, bla 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 gitu kan. Nah, ini kan, sifatnya research paper itu kayak gini, kayak segitiga ini. Jadi dari yang awalnya yang luas, introduction, sampai dia itu semakin ke bawah semakin spesifik. Jadi research paper ini kalau misalkan mau cari metode yang tepat, nyari hasil, itu membandingkan mau validasi hasil dan lain sebagainya, itu carinya yang research paper. Jadi misalkan untuk udah ambil data praktikum, nah tapi kita nggak tahu datanya ini bagus apa enggak, mau valid apa enggak. Nah, divalidasinya itu dengan dibandingkan dengan data dari research paper. Nah, sedangkan review itu dia ini satu paper, dia itu citasinya bisa sampai ratusan. Aku pernah baca itu sampai 300 citasi. Jadi dia itu mereview, mengulas paper-paper yang sudah ada dalam topik yang luas. Jadi misalkan kalau misalkan tadi kan topiknya Mbak Ali kan luas tuh, penggunaan PCG menggunakan moda SMS bla 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 gitu kan. Jadi benar-benar Pak judulnya itu panjang banget menjelaskan seluruh isi secara spesifik gitu. Sedangkan kalau di review paper itu beda judulnya. Judulnya itu bisa jadi kayak perkembangan fiber optik di dunia kesehatan. Dah. Review. Jadi itu menyangkut, itu bakal membahas di dunia kesehatan apa saja yang sudah dipakai di fiber optik ini. Jadi misalkan fiber optik sudah pernah dipakai untuk mendeteksi GERD, mendeteksi darah dan lain-lain, itu review paper. Nah, review paper ini sangat cocok kalau untuk nyari latar belakang. Sangat disarankan untuk bikin introduction. Tapi di review paper ini juga selain juga membahas secara umum, dia juga membahas hasil dari banyak paper. Jadi kalau misalkan males baca banyak paper, baca dulu aja satu review paper, baru dari situ kita cek citasinya. Jadi kita ambilin dari situ yang sekiranya topik. Misalkan Mbak Fau, sing topikmu tentang apa? TA. Tentang sistem kontrol kelembapan dan pencahayaan hidroponik. Nah, jadi misalkan ini kita dapat misalkan ini dihapus aja deh.
Kan tadi kan kata kuncinya adalah hidroponik, kelembapan, kontrol, ada kontrol ya, kontrol, habis itu cahayaan, kelembapan. Nah, fuzzy logic ini kan variabel metodenya kan. Nah, berarti kan kita sedangkan yang mau kita cari adalah review paper terkait ini tadi, kontrol, pencahayaan, RH, dan yang selain ini yang paling penting sih, hidroponik. Nah, hidroponik ini, ini kan sudah kelihatan ya, kayak yang kelihatan jadi kan di judul itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang umum kita kumpulkan semua, coba kita cari papernya satu, gitu, terkait 3 ini semua. Nah, itu bakal kemungkinan besar itu antara pencahayaan doang, RH doang, atau malah kontrolnya doang. Nah, itu bisa tuh kita cari satu review paper. Nah, habis itu di review paper itu bakal ada metodenya macam-macam. Ada yang pakai saraf tiruan, PID, pakai yang sensor basis optik, jadi banyak banget. Itu nanti nyarinya di review paper gitu. Nah, sedangkan kalau setelah kita dapat review paper, nah tak tunjukin satu review paper ya, guys. Nah, modelnya itu kayak gini. Contoh aku cari review diabetes mellitus. Nah, review artikel. Nah, sebutannya artikel loh. Cuma aku lebih suka nyebutin paper. Dan ini judulnya pendek. Diabetes mellitus dari mekanisme molekulernya, patofisiologi, farmakologi, jadi macam-macam. Nah, dia ini bakal menjelaskan. Kita kan kadang nyari definisi. Disuruh nyari definisi. Contoh, ini dia menjelaskan. Nah, ini definisi diabetes mellitus. Nah, ini ada sitasinya. Sitasi ini yang bisa kita cari. Jadi, misalkan nih kita mau nyalin diabetes mellitus itu apa? Ini kan disebutkan kalau dia itu penyakit yang karena kelebihan gula pada darah karena insulinnya nggak bisa. Nah, ini ada sitasi 1. Sitasi 1 ini bacanya kayak sitasi pertama, kita cari ke bagian referensi. Nah, ternyata dia itu mensitasi dari jurnalnya ini tahun 2022. Nah, sama halnya kayak misalkan tadi sistem deteksi yang basisnya ini kan tadi sistem kontrol kan. Nah, itu kita cari di sini di review papernya, ada yang menyebutkan fuzzy logic atau semacamnya, tinggal cari aja di sini. Coba kata detection. Nggak ada. Habis itu cek. Langsung cek. Jadi nggak usah dibaca satu-satu. Nah, cek. Diagnostik cek. Nah, ini udah ada nih kayak cara mengecek diabetes mellitus itu gimana aja, mulai dari ngecek hemoglobinnya, ngecek apa fasting plasma glukos ini terkait apa dia gula darah kalau misalkan dia puasa. Jadi prosedur ceknya, nah ini misalkan kita mau ngecek diabetes mellitus itu hanya dari ini gula darah puasa, kita cari si sitasi nomor 25. Jadi kita langsung bisa dapat nyari jurnal dari jurnal yang lain gitu. Jadi kita nggak harus nyari jurnal yang spesifik dan lain sebagainya itu. Nah, ini ada 2019 masih bisa dipakai kan. Nah, ini diklik langsung sampai ke jurnalnya. Not found. Nah, ini berarti jurnalnya abal-abal. Aneh aja. Kalau nggak udah ditutup. Nah, oke, mungkin back to topic aja ya. Intermezzonya terkait research paper dan lain-lain sudah. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Gimana? Caranya di Nah, oke. Kita nanti di sesi selanjutnya ini. Bukan sesi selanjutnya, bakal dibahas juga. Oke, lanjut ya. Ini alurnya. Nah, jadi yang pertama kali dicek kalau misalkan baca jurnal itu yang pertama judulnya. Kabarnya kayak tau ya. Udah kelihatan? Nah, jadi judul itu satu kalimat yang mewakili seluruh isi paper. Jadi contoh di sini kelihatan nggak?
smartphone orang bla bla bla, film incorporated, blueberry cyanin. Jadi intinya kalau misalkan kita mau, anggap aja kita mau ngecek slim freshness, ini kan ada kesegaran udang ya, monitoring kesegaran udang. Nah ini kita cek kalau misalkan dari dia ini mau membahas terkait kesegaran udang. Kesegaran udangnya bagaimana menggunakan sensor NH3 metana. Nah, jadi ini kalau misalkan judul, kalau misalkan agak sulit, kadang kan judulnya panjang ya. Taruh ChatGPT aja, jelaskan dia bahas apa. Bisa? Pernah tak coba? Langsung aja. Monggo. Langsung ChatGPT. Contoh iki ana jurnal sing lumayan angel iki. Jurnal T aku iki. Kan saya salah. Ini sing lumayan sulit. Nah, opo iki? Rectified ion transport with low cost bla bla bla. Gak jelas. Kita wis sekarang itu zamannya AI, gak penting. Nah, ini saya menemukan jurnal berjudul ini. Jelaskan itu tentang apa dalam kalimat sederhana. Mereka membuat dioda ionik murah, semacam komponen yang bisa mengatur. Sekarang ada ChatGPT. Kita nggak perlu baca jurnalnya, kita udah tahu ini bahas tentang apa. Bahas plastik. Nah, bahkan dia menjelaskan membran sebagai plastik khusus. Nah, jadi kita nggak, karena ada ChatGPT ini langsung kita tanyakan aja. Jadi jangan baca jurnal hard, bener-bener kesulitan banget. Jangan hard word tapi smart words. Orangnya bilang. Jadi pertama kita cek dulu judulnya. Tadi kan dia tadi kan mau cari terkait ini kan kontrol hidroponik. Jadi kan yang akhirnya harus dicari di kata kunci dalam jurnalnya adalah kontrol hidroponik. Mau coba dikira jurnalnya, di review. Gimana? Nah, biasanya kalau jurnal conference itu IOP conference series itu apa? Apa tulisannya? Tapi bukan conference. IOP conference series. Itu gimana? Jadi conference. Jadi, nah nanti mungkin bakal jelasin ke yang kedua ya. Jadi ini kita bahas terkait judul dulu. Nah, karena setelah judul ini kita bakal ngecek credibility jurnalnya. Jadi kan biasanya kita nyari jurnal dulu. Setelah cari jurnal, kita nyari paper sih, sebalik ke kata yang bener ya. Nyari setelah dapat paper yang kita mau, kan kita lihatnya dari judulnya dulu dong pasti. Judulnya sesuai apa enggak. Nah, ini dicek dari ini. Karena ya emang kalau misalkan judulnya udah nggak tepat, ya wes gak opo mau diwoco. Ngentek waktu. Nah, terus yang kedua, skema GoJR. Coba dicek, dibuka website skema GoJR. Jadi skema GoJR ini salah satu tools untuk dipakai untuk melihat credibility jurnal. Ini sama dengan Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, itu yang punyanya Kemendikbud, tapi yang ini dipakai secara luas di internasional. Skema Go. Jadi kenapa kok kita harus ngecek kredibilitas jurnalnya? Ada yang tahu pendapat kenapa? Ayolah, angkatlah. Sepegel ngomong ini. Iya. Satu atau dua pendapat. Kenapa kok credibility jurnal itu penting? Atau tanya kredibilitas itu apa sih? Jadi kredibilitas itu adalah kira-kira apakah dari jurnal ini tuh nggak bohong? Beneran nggak? Dia ini apakah membahas beneran meneliti atau jangan-jangan orang nulis yapping ditaruh paper ke publish. Nah, jadi kredibilitas itu terkait seberapa bisa dipercayanya ini apa tuh namanya paper yang kita punya. Soalnya gini,
Anggap aja kita udah baca paper itu hafal luar dalam, kita ngafalin 2 hari. Tapi ternyata jurnalnya abal-abal. Datanya nggak valid, nggak bisa dipercaya. Autore yo belum tentu orang bener. Kan percuma. Jadi itulah kenapa kok cek readability jadi yang paling penting setelah judulnya. Nah, ini baru yang berhubungan dengan jurnal. Tadi kan paper, kita bahas terkait paper. Nah, sekarang jurnal. Jadi jurnal ini, nah biasanya itu posisinya di atas. Nah, coba ada yang mau direview salah satu jurnalnya? Aku. Kirim C, nang grup. Iki. Kirim C. Tunggu loh, Mas. Iki loh, angkat jumlah. Terus ini gak kayak kok. Wis aja. Aja. Ndi. Suwe aja. Nah, jadi kalau khusus untuk Elsevier, biasanya nama jurnal itu selalu ada di atas. Oh, ikut sini. Nah, yang paling gede ini. Oh, ikut. Nah, Oh, misalnya nggak ada. nah, jadi ini itu kayak nama bukunya yang kita cari. Tadi kan ada paper, ada jurnal isinya paper. Paper berada di dalam jurnal. Nah, jadi yang kita cek ini jurnalnya. Contoh kita cari Journal of Fluids and Structures. Kita copy, kita taruh ke Skimago. Kita taruh di sini. Nah, ada. Berarti udah terindeks. Kita coba cek. Kita coba cek. Nah, di sini gak usah diperhatiin sing lain. Sing penting itu satu cara ngeceknya. Nah, ini ada yang tulisan Q1 bagus sih berarti. Nah, apa sih artinya Q ini? Nah, apa sih artinya Q ini? Nah, jadi Q ini biasanya itu ada Q1 sampai 4. Ada Q5 juga, itu artinya jurnal. Kalau ada tulisan Q5 itu berarti wis anggap aja jurnal yang bisa dipakai buat acuan itu sebagian antara Q1 sampai Q3. Karena Q4 itu udah kayak dia ini jurnalnya agak gak jelas. Bukan agak, sangat tidak jelas. Q4. Nah, jadi penilaiannya antara Q1, Q2, Q3, Q4 ini kita lihat mereka itu menilai dari yang namanya high impact factor, habis itu berapa banyak jurnalnya disitasi. Jadi anggap aja kayak kalau jurnal itu bagus, isi paper-paper di dalamnya itu bagus, dia akan banyak disitasi sama penelitian lain, ya kan? Nah, kalau misalkan jurnalnya ini nggak pernah ada yang disitasi, habis itu dia nge-publish-nya itu aneh-aneh kayak contoh misalnya nge-publish-nya itu bisa sampai ada 2 kali, cuma nge-publish satu jurnal isinya cuma 2 paper, kan aneh loh. Satu jurnal isinya cuma 2 paper. Nah, dan akhirnya yang citasi ini cuma dikit. Nah, itu bakal mempengaruhi Q1 sampai 4 ini. Nah, kalau itu bagi publisher ya. Jadi kayak orang yang publish jurnal. Contoh Elsevier, habis itu Science Direct, habis itu kalau tahu Taylor Francis, ACS, nah itu mereka publisher yang nge-publish jurnal-jurnal. Nah, dari sini ada kan tadi kita sempat cek punyanya OC Q1 semua yo. Q1 semua untuk setiap tahun. Nah, itu artinya Q1 ini jurnal yang paling bagus untuk jadi di bawahnya Q1 ada Q2. Di bawahnya lagi ada Q3, bawahnya lagi ada Q4. Jadi semakin bagus jurnal, Q-nya semakin bagus. Semakin naik gitu. Q ini apa sih? Q ini itu artinya kuartil. Jadi kayak anggap aja kalau misalkan anak sekolah itu kita punya transkrip nilai. Nah, kuartil jurnal ini transkrip nilainya itu tadi. Jadi, nah ini tadi. Contoh misalkan jurnalnya OC. Cara ngeceknya itu gini. Jurnalnya OC dipublish 2021. 2021 dicek. Habis itu kita buka si Skimago JR ini tadi. Kita cek 2021. Oh, Q1. Berarti bisa dipercaya. Jadi, monggo kalau mau ditanyakan santai.
Nah, jadi ini berarti dia si Skimago ini ngeindeks sampai tahun 1999. Jadi jurnal ya apa paper yang dikeluarkan oleh si jurnal ini dia itu diindeks Q1 terbaik sampai paper tahun 1999. Nah, contoh monggo dicoba papernya dicoba pakai Skimago. Nah, itu berarti jurnalnya gak terindeks. Wis perlu di duaan nih kok. Skip nih. Nih, saya balik ke ini. Jadi jangan membuang waktu untuk baca jurnal yang nggak jelas. Tuh, klik. Ada nggak jurnalnya tadi? Jurnalnya harus masukin. Klik kan satu. Habis itu klik bagian belakangnya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan di depan nih. Nah, ini kan, kiriman kamu. Ini juga salah satu publisher yang paling keren sih. Ini kiriman ke grup Aslab. Jadi maksudnya jurnal ya? Juga jurnalnya, nama jurnal, bukan judul. Judul kan tadi judul riset toh. Nah, itu yang dicari adalah judul jurnalnya. Tunjukin. Nah, coba cari IOP Conference Series gitu. Berarti itu, nah itu berarti judulnya. Nah, kalau conference series sudah jelas kan? Jadi dia itu jurnal yang isinya itu paper yang dikonferensikan, bukan research paper. Oh sorry, no resu. Apa? No resu berarti udah nggak terindeks. Jadi otomatis bukan jurnal yang bisa dipercaya. Berarti ini jurnal conference. Jurnal itu di jurnal conference, dan kalau nggak terindeks di Skimago lebih baik jangan dipakai. Kalau misalkan dosennya nggak terlalu strict, mungkin kayak dosennya itu nggak terlalu lihat hasil. Kalau misalkan jurnalnya ini Bu, oh ini Mbak jurnalmu abal-abal, pasti kayak gitu soalnya. Hati-hati. Apa mana sih Pak Rido? Aduh. Pak Rido, Bu Doti yang mau TA di bahan. Nah, aman? Udah dicoba semua Skimago? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Oh ya, ini kasus yang menarik ya dari jurnalnya Arvin. Nah, jadi ini salah satu publisher yang susah banget dapat bajakannya, Taylor Francis ini. Soalnya apa ya? Dia itu jurnal yang jarang publisher sing mau medit banget Taylor Francis ini. Soalnya dibuka di Sci-Hub nggak bisa, juga dia ini harus berbayar. ITS juga nggak langganan. Wih, cek bro. Nah ini kan contoh. Kita tahunya dari mana ini? Nah, jadi biasanya jurnal itu di bagian atas. Kalau misalkan ini dikasih jurnal dari Pak Aul deh. Nah ini kan kebetulan ada langsung analytical letters-nya ya. Cara kedua nyarinya itu langsung kita buka yang ini. Doi. Doi-nya kita buka. Nah, langsung biasanya kelihatan di websitenya. Jurnalnya itu apa? Ngelek, Pak. Ngelek ini. Nah, ini bakal langsung kelihatan. Jurnalnya namanya Analytical Letters volume 57 tahun 2024. Isu nomor 3. Kita coba cek ke sini. Analytical Letters. Nah, ini kan yang paling ini kan publik. Jadi atasnya ada jurnalnya, bawahnya negaranya, yang paling bawah ini publishernya. Nah, kita cek ke bawah. Nah, ini salah satu yang perlu jadi pertimbangan. Contoh ini jadi ini kan ada beberapa kuartilnya, monggo. Ini kan ada beberapa ini ya, analytical chemistry, biochemistry, spektroskopi. Nah, ini yang perlu kita cek. Nah, ini kita lihat dari jurnal kita, dari paper kita. Ini kan inedible FTIR, spektroskopi. Udah jelas itunya
spektroskopi. Jadi yang kita cek adalah ini, yang bagian kuartil untuk spektroskopi. Jadi perlu dicek itu tadinya juga. Soalnya itu biasanya satu jurnal itu bahasannya itu banyak juga gitu. Jadi gak melulu satu jurnal itu bahasannya cuma biomedikal, toh, chemistry, toh. Tapi ada macam-macam kayak gini. Nah, ini yang kita jadikan acuan yang paling mirip sama topik kita. Contoh tadi yang punyanya Arvin ini kan tahunnya 2000. Nah, kita cek dulu tahunnya publish 2023. 2023 spektroskopi dapatnya Q3. Nah, berhubung kita foton ya, utama spektroskopi. Jadi Q3 itu masih nggak apa-apa. Kalau udah Q4 jangan dipakai. Q3 itu pakai aja nggak apa-apa. Soalnya emang rata-rata yang nge-publish foton itu kalau nggak dari nge-publishnya itu dia memang pakainya itu jurnalnya nggak open access. Jadi kita dapatnya susah. Itu jurnal-jurnal yang berbahaya, yang bagus. Jadi kalau misalkan emang buat TA, pakai, tapi yang Kim akan dipakai gantiin jurnalnya. Cara ganti jurnal gimana? Yang cepat. Jadi kita sekali ngetik, masukin satu jurnal, kita langsung dapat ratusan, puluhan sampai ratusan. Wow. Nah, oke. Besok ada yang mau ditanyakan cara ngecek ready? Kalau bisa Ngomong santai. Kalau Q3 itu masih bisa diterima, jujur aja. Jadi biasanya kalau PKM pun pas itu aku sama Bu Doti Q3 masih nggak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Yang penting jangan jadi acuan metode sebaiknya. Kalau metode itu Q1, Q2, soalnya anggap baik kan keberhasilan TA kita itu nanti dari metode. Kalau metodenya nggak bisa dipercaya, piye? Jadi kayak kita menaruhkan takdir kita ke jurnal yang tingkat kepercayaannya nggak terlalu banyak, bisa dipercaya gitu. Takdir kita untuk TA. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Selain di Simatgo itu ada pilihan lain nggak? Ada. Jadi kalau cara ngecek itu yang credibility itu paling sering emang pakainya Simago. Coba kita cari how to check quartile of journal. Jadi sebenarnya itu ada banyak toolsnya. Nah ini paling sering itu memang Simago SCR. Nah dia ini ada satu lagi itu namanya H-index. Nah, H-index ini yang bikin Scopus. Cuma memang koleksinya nggak selengkap Simago JR gitu. Kalau jurnal dari Indonesia yang nasional itu juga dari Simatgo juga. Nah, kalau jurnal Indonesia itu pakainya Sinta. Jadi ada indeks yang dikeluarin sama Kemendikti itu namanya Sinta. Nah, ini ada Science of Logical Index. Nah, ini ada publisher, habis itu jurnal, habis itu ada artikel di Scopusnya, researchernya, community service ini pengabdian masyarakat. Contoh kita cari jurnal yang di ITS deh, Sewagati. Sewagati ini kayak jurnalnya ITS untuk pengabdian masyarakat. Nah, ini. Yang indeks ini namanya Garuda Index gitu. Nah, ini S4. S4 itu artinya Sinta 4. Sinta 4 ini bisa dibilang setara dengan Q4. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, tapi kalau misalkan apa ya, Sinta ini untuk mengindeks jurnal-jurnal nasional. Contoh kalau misalkan di Skimago ya. Skimago ini kita cari Sewagati. Apakah ada? Nah, jadi sebenarnya kalau mau penelitian itu lebih bagus pakai jurnalnya sing internasional aja. Kalau ke jurnal nasional ya ini tadi ngeceknya di bagiannya Sinta tadi. Sinta.
Ditanya Mas, Monggo. itu Aman, Bro. kalau foton, kan kita kebetulan juga banyak yang TA foto Foton, kecuali satu orang kan. Oke. Asalnya Asik 2 orang. Nah, kalau misalnya jurnal tentang foto yang Indonesia itu ada nggak yang key-nya tinggi? Apa nggak ada? Kalau jurnal tentang foto, aku jawab ya. Ya. Kita kalau dari kemarin aku tuh nyoba dari SBI sama Optika ya. Jadi kalau jurnal yang bagus-bagus bahas terkait foto itu ada 3. SBI, Optika, sama saya itu paling bagus. Mekanismenya itu luar biasa rumit. Karena emang kayak yang diindeks di situ itu untuk kayak photonics untuk semikonduktor, habis itu integrated circuit, photonic integrated circuit, rata-rata ke optoelektronik. Jadi kalau fiber optik nggak terlalu ini. Optika gak ono rek. Belum tak enter. Nah, Optika ini kan ada Optika Publishing, habis itu Optic Letters, Applied Optics, ini Proceeding SPIE. Contoh kita buka satu deh. Nah, ini kedua. Emang jurnal foton itu nggak terlalu key-nya itu nggak terlalu yang kayak gimana. Nah, ini hitungannya udah bagus banget sebenarnya. Engineering, electronic engineering, atomic and molecular physics and optics. Ini kita paling sering pakainya yang ini. Atomic and molecular. Jadi kata kunci yang kita sering pakai itu kalau nggak engineering, optics gitu. Paling sering dipakai. Contoh kita cari lagi deh. IEEE. Nge-lag. IEEE. Nah, IEEE kan banyak banget nih. Ada transaction, image processing. Nah, ini tadi kontrol otomatis. Jadi sebenarnya jurnal itu banyak yang bisa dicari. Dan yang paling sering mungkin dan kita pakai juga Sci-Hub. Sci-Hub itu tools yang paling membantu sih. Terus ini sinyal processing. Jadi untuk yang contoh nanti yang misalkan perlu pemrosesan sinyal perlu paper, carinya dari kata kunci sinyal processing juga bisa. Nah, ini kan ada kayak magazine. Nah, magazine ini jujur aja jangan dipakai. Nah, ini paling sering IEEE Access ini banyak banget yang nge-publish di sini. Terus medical imaging, neural networks, utamanya yang mau ambil machine learning di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya cara ini kan sudah tadi skema Go. Nah, ini mulai membaca. Jadi secara umum abstrak itu selalu isinya itu kurang lebih ada 4 atau 5. Jadi yang paling sering itu ya latar belakangnya. Latar belakang itu selalu di bagian pertama. Jadi kayak misalkan kita punya jurnal, kita punya paper. Ada yang mau papernya di review? Oke, kirim cuy. Paper ya. Paper sing mbok gawe TA. kurang aja. Kak sing paper sing dikongen Pak Rido maca ta awakmu macane piye. Nah, kirimen. Mana gak? Apa sing iki? Sayang, baguslah sayang. Damn. Iki ayo. Nah. Ya boleh. Jadi yang paling sering itu kita cek dulu bagian abstraknya dulu. Nah, kan anggapnya Dewi itu males maca akeh toh. Nah, biasanya di abstrak selalu ada kayak kata-kata kunci. Nah, di objective of the study berarti bahasnya terkait. Nah, berarti kan tujuan. Habis itu this paper present. Nah, ini kayak abstrak itu menjelaskan sebagian besar kita mau kalau misal abstrak itu dibuat untuk orang kayak kita bukan untuk yang malas baca karena semua orang pada basicnya malas baca yang kepanjangan. Jadi untuk mempersingkat paper dalam nggak sampai 300 kata. Jadi cepat bacanya. Ya 300 kata 1 menit lah. Nah, di sini biasanya itu udah di misalkan ini kan judulnya terkait vertical axis hydrokinetic turbine ya. Pakai chord wise flexible blades. Nah, ini kan width.
Bit ini pasti metode nanti masuknya. Nah, kita cari di abstraknya. Apakah menjelaskan metode? Nah, bla bla bla. Nah, the study is carried out with numerical simulation. Metodenya pakai metode numerik. Simulasi numerik di fluid structure interaction kan. Kodenya pakai open foam. Nah, jadi ini kita udah dapat berapa poin dari abstrak. Kan lumayan banyak kata. Jadi kita nggak perlu baca ke bawah dulu, baca dari abstraknya cukup. Kalau misalkan Cek males, GPT saja. Nih. Langsung chat GPT. Kita coba minta buat poin dari abstrak berikut. Apa kita buang spend time waktu banyak-banyak? Metode simulasi udah pakai open foam, udah jelas. Studinya pakai Urans, Naka 95. Jadi kalau misalkan disuruh baca di paneng deloi tulisan cilik-cilik males. Parameternya aja sampai ada. Nah, terus temuan utama hasilnya itu udah ada semua dari abstrak. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyakan terkait abstrak ini? Kayaknya abstrak ini udah tahu semua soalnya. Jadi ya intinya yang tadi di abstrak itu isinya ada ini semua. Jadi kalau mau nyari metode untuk latar belakang, habis itu tujuan, kesimpulan dan lain-lain, itu carinya dari sini saja. Sebenarnya di kesimpulan dan implikasi ini sebenarnya hasil ya. Jadi hasil yang belakang ini kebalik ini. Jadi latar yang harus tulisannya latar belakang. Jadi yang ini this result suggest bla bla bla. Ini yang baru yang namanya implikasi. Jadi implikasi itu apa yang dihasilkan dari jurnal itu. Dampaknya, efeknya. Itu jadi studinya menyuruh agar unoran bla 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 bisa dipakai secara efektif pada multifunctional smart packaging in the food industry. Jadi kayak bahkan kesimpulannya pun ada di abstrak sebenarnya. Jadi nggak perlu baca. Apa mana wis ana chat GPT. Nah, oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya yang misalkan kita udah dapat satu paper tapi kita mau baca dan kita udah mulai ada niat untuk membaca wis paper iki wis kredibel, apik, abstrak iki sesuai ambek risetnya dhewe. Tapi gimana cara kita melihat alur yang bakal mau dilaksanakan dari jurnal itu, dari paper itu? Ada yang mau kirim satu paper lagi? Monggo. Bebas. Mungkin dari Zahra atau Ichiro? Atau Citra, monggo. Yang mau direview papernya di sini. Nah, jadi Pak sambil aku jelasin ya terkait. Jadi kenapa kok paragraf terakhir introduction? Kok gak paragraf yang lain-lain yang sebelum-sebelumnya? Jadi paragraf terakhir ini itu lebih kayak ringkasan apa saja yang akan dilakukan di riset ini. Jadi mulai dari hipotesisnya orangnya, habis itu kenapa dia memilih alasan A, alasan B, C, D, dan sebagainya, terus metodenya seperti apa, analisis datanya itu kira-kira bagaimana, dan apa yang mau dihasilkan orang itu dirangkum semua sama di paragraf terakhir. Keterbaruan juga di paragraf terakhir. Karena ini contoh ini, consequently to explore film forming karakteristik bla bla bla. Jadi dia itu mau bikin explore film forming karakteristik dari kayak selaput tipis menulis. Karakteristik dari selaput tipis yang dihasilkan dari blueberry atau cyanin. Itu udah kita nggak perlu orang bilang kan research gap-nya gimana, cara nyari research gap gimana. Di part introduction paragraf terakhir. Hampir semua jurnal seperti itu. Karena memang kalau dari reviewer itu yang paling sering dicek adalah bagian ini.
bakal dicek kalau misalkan kita publish jurnal yang dicek kata per kata secara mendetil di paragraf terakhir introduction ini. Karena itu arah kita itu mau ngapain. Nah, monggo ada yang tadi udah dikirim? Zara ya? Oke, cek. Cek Arvin. Belum, Bro. Jadi ngecek. Udah? Udah kan? Apa? Apa iri ya? Iri ya kon. Pak dua gitu ya. Ini parah. Nah, kita cek ini kan tadi jurnalnya comparative study terkait klasifikasi edible oil pakai infrared, near sama fluorescence dengan pakai chemometric. Jurnalnya spektrokimia Aktra. Ini jurnal Elsevier. Itu bagus sih. Tapi kayak harusnya ITS berlangganan sih. Nah kalau di Elsevier itu enaknya ada highlight gitu. Nah, ada kayak hasil-hasilnya itu FTIR dan FISNIR paling bagus dibandingkan EEM gitu. Jadi ada highlight. Jadi kita bahkan nggak perlu baca sampai bawah, hasilnya itu udah kelihatan di sini. Different spectral methods dibandingkan pakai vegetable oil gitu. Nah, contoh langsung kita cari ke bagian introduction paragraf terakhir sebelum material and methods. Nah, ini tadi the aim of this study. Langsung ada kan? Dia bakal pakai FTIR, near excitation emission matrix (EEM) teknik dan dikombinasikan dengan chemometric untuk sampel tipenya vegetable oil. Totalnya berapa sampel? 147 sampel. Gak perlu bocor apa? Material and method sudah ada di sini. Nah, 5 jenis vegetable oil di study isinya apa aja? Nah, itu nanti paling di bawah ada pakai 5 jenis. Terus some vegetable oil dia ini dari negara yang berbeda, dari Cina. Ada nah, caranya ini juga FDIR, fluorescent dan lain-lain pakai ini lain dan juga datanya pakai PCA untuk visualisasi. Wes lengkap nang gini. Ini yang tidak diajarkan di Medpen. Nah, terus juga ini yang bahkan pemrosesan datanya itu ada ini, yang bagian fluorescence analysis pakai 3-dimensional fluorescence teknologi. Iki ane lintang ambek saga iki. Mbok iki sapa kok sing njowo apa EEM iki. Pakai yang fluorescent. Oh, kan sing fluorescent. Anjay enak. Amin. Nah, ini kan pakai terus juga multiple principal component analysis MPCA, ada semua. Jadi literally cukup di satu paragraf aja yang dibaca itu. Kalau emang udah wes males. Kalau emang udah kayak dia ini udah bagus banget jurnalisnya. Oke, lanjut ya. Aman Zara? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyain, Rek? Aman ya? Oke. Gak usah suwe-suwe ya, breeding. Nah, ini tadi kan terkait udah ada semua kan tujuannya, habis itu hipotesis dan research gap, pendekatannya, arahnya gimana. Nah, terus ini identifikasi subbab, ini sing durung tak tandai yo. Jadi karena kita males membaca, saya juga sangat males membaca kalau disuruh, kita tandain aja di sini. Subbab. Jadi bukan babnya. Ini babnya kan introduction ya. Contoh wes, bab 2. Kita bakal bisa tahu. Jadi apa sih yang bakal kita lakuin? Pertama, sample collection. Bagaimana kita ngambil sampelnya? Udah, wes cukup, gak usah dibaca bawahi. Terus pakai FDIR, terus FISNIR measurement, terus EEM, terus hasilnya ini tipikal bla bla bla. Ini aja yang dicatat. Jadi misalkan jurnal paper A itu isinya ini.
Jadi nggak usah dibaca sampai akhir dulu. Cukup kayak misalkan kan kalau kita medpen disuruh nyari metode kan. Sing dicatat ini kita ae. Nah, metodenya itu 1, penyiapan sampel. Saya ulangi. 2 FTIR, 3 FISMIR, 4 EEM. Muter mana? 5 analisis statistik. Wis, mari. Karena nanti di bagian utamanya sih bagian metode ya. Karena ini yang paling sering dicek. Jadi kira-kira apakah bisa dilakukan di lab ataukah tidak bisa itu dari subbabnya saja dulu. Baru nanti kalau misalkan ada yang sesuatu yang kita tidak tahu. Contoh ini Hitachi F7000 fluorescence spectrometer kan kita nggak punya nih. Fluorescence spectrometer. Kita copy aja di sini. Kita copy. Nah, kita copy, taruh ChatGPT. Tachi. Apakah? Gak usah, wis. Ini kan sulit toh. Berikan step by step metode ini. Kita cari dulu ya. Kita bakal bikin. Swen. Mikir keras. Step by step. Persiapan alat, persiapan wadah, udah ada semua. Nah, pengambilan data EEM, koreksi data pakai Rayleigh dan Raman scattering. Jadi kalau kita baca teksnya kalau nggak dalam bentuk step by step kan susah ya. Pakai ini aja langsung. Bahkan bisa bikin diagram alur. Nah, contoh misalkan ini kan pakai fluorescence spectrometer. Apakah ada paper yang bisa menggunakan metode selain fluorescence spectrometer? Versi lebih low budget. Oke, cari. Budget. Nah, ini langsung kita nyari apakah ada papernya. Mencari alternatif metode yang murah. Wis gak perlu mikir. Jadi baca paper itu gak suwe anjir. Yes, lewati aja. Los. Kan coba-coba kerja. Tapi minusnya ada limitnya itu sih gak enak. Nah, pakai RGB color sensor miniatur model murah. Saya coba, ono gak iki? Biasanya kadang gak ono. Nah, sensor fluoresensi miniatur, coba dicek. Bener. Enek jurnalnya. Nah, apa ini? Foods. Nah, ChatGPT kan kadang nggak kredibel ya. Kita cek dulu aja di sini. Aduh, sambil kita cek tadi, kita cek dulu tahunnya 2021. Foods. Nah, MDPI ini sebenarnya kalau sama Pak Rivianto ya, orangnya bakal dibuang langsung. Soalnya emang ada terindikasi jurnalnya itu abal-abal, predatory jurnal. Nah, tadi kan yang kita cari jurnalnya ini kan Dimang. Jurnalnya kan Spanish olive oil dan lain-lain. Lebih ke arah food science toh. Food science kita cek food science tahun 2021 Q1. Berarti bisa dipakai. Nah, itu. Jadi kita kalau misalkan ada metode yang terlalu mahal dan lain-lain, apakah ada alternatifnya? Jadi kita nggak perlu, oh ini paper ini nggak bisa metodenya. Nggak perlu kita nyari paper kira-kira metode apa yang pas. Langsung tanya ChatGPT aja, ada metode alternatif nggak yang lebih murah? Bahkan typo low budget
Bisa dia. Gak perlu prompt yang angel-angel. Keren ChatGPT 5 ini. Nah, jadi seperti itu untuk identifikasi subbab. Utamanya kalau misalkan disuruh bikin Excel paper wis ininya aja yang ditulis subbab-subbabnya di bagian metode. Resultnya, nah itu baru kayak dibaca satu-satu, copy aja kalau enggak nek males pakai chat PDF langsung tanya resultnya di summary. Langsung keluar. Chat PDF. Wes, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau subbab ada yang mau ditanyakan? Monggo. Suwe Pak. Ayo. Bukan, aku mau balik tim. Walah. Gak jelas sih. Kacau sih. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini sing bagian salah satu yang terakhir. Jadi memahami kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu ada dia itu, tapi ini opsional ayo. Gak harus diwocok. Soalnya kesimpulan itu kadang ada yang terlalu umum, kadang ada yang metodenya itu dijelaskan. Jadi kayak hasil-hasilnya itu gimana? Utamanya untuk kita mau bikin latar belakang itu tadi. Kalau kita bikin latar belakang, kita perlu baca kesimpulan. Jadi misalkan, iki deh, C, topikmu tentang apa, C? Hydrokinetic turbine. Kenapa harus pakai hydrokinetic turbine? Kawan Pak Rido loh. Nah, itu lihatnya ini kenapa kok pakai hydrokinetic turbine dari simpulannya. Jadi contoh kalau misalkan jurnalnya terkait hydrokinetic turbine, sing mang yo. Sing dia jurnal mang. Iki gak sih, Cek? Iki ya. Jurnal papermu. Oke, kita cek bagian langsung ke simpulan. Ini gak perlu data-data ini. Nah, ini kan dua apa ya? Nah, ini kan dari, nah ini salah satu yang bisa dibaca. Tapi ya sebalik mana? ChatGPT saja, kenapa diwaca angel-angel? Simpulkan kesimpulan ini, gacor. Sajikan bulan ini dalam bentuk poin. Salah. Tuh, salah. Kepencet. Kang. Apa lagi? Oke. Sajikan kesimpulan ini dalam bentuk poin. Nah, secara simulasinya bisa dilakukan dan berpotensi untuk peningkatan efisiensi turbin. Nah, pada rasio tekanan terhadap inersia tinggi, fleksibilitasnya bikin efisiensi lebih merata. Wes, enak aja. Pada TSR rendah, cenderung menyesuaikan diri dengan aliran, menurunkan sudut. Hal ini mengurangi stall aerodinamis yang biasa terjadi. Bahkan dia bisa bikin untuk versi diagram alur dan poin-poin untuk divisualisasikan. Makanya aku ya bingung kesimpulan di diagram alur no piye. Coba sih. Ada apa coba sih? Sampai suwe anjir coba sih. Ayo, anak Hane mana? CI. Wih. Nek awak dhewe atik kanvas tidak 15 menit iki enggak ini, Kang. Open image in new tab. Loh, malah iki kekowo. Apa iki, Cuk? Lah. Apa iki? Oh. Apa iki? Ini aku kan masih jawab.
berubah dalam bentuk format dapat dipilih. Gem. bukan naik. Nah, File. Aku ini dari privasi. Berubah dalam bentuk format yang dapat dipilih. kami terjadi di Gak bisa dibuka. Malah Gaji. malah salah. Nah. Bisa dibuka Ci. Wes, ate iki ae Ci, ngomong nang Pak Rido. Wis oleh bekal akeh kamu. Gak masalah. Apa ini dari ChatGPT? Mau misalnya bikinkan saya versi PowerPoint. Loh, tambah enak. Pakai Excel. Wes, jadi kurang lebihnya gitu ya. Nah, sekarang mungkin lanjut deh, iki intermezzo ya titik. Dan ini yang paling terakhir, dan ini step yang paling menentukan kira-kira kita bisa studi literatur atau tidak, berhasil atau enggaknya. Ini dari step terakhir ini. Kira-kira apa? Bacalah. Karena mau nggak mau, kalau ada ChatGPT Timun, kita kalau nggak percaya ya nggak percaya. Jadi kalau misalkan kayak hasil itu kan kita ChatGPT kan nggak bisa ada keterbatasan buat lihat gambar kan, dan ada kemungkinan salahnya. Jadi bacalah tapi pakai tools, jangan cuma ngebaca satu persatu. Jadi misalkan tadi just tools ChatGPT, habis itu DeepL, tahu lah DeepL buat apa? Ada yang belum pernah pakai DeepL di sini? Buat translate. Nah benar, buat translate. Habis itu DeepSeek, tahu sendiri kan. Terus Quillbot ini sebenarnya underrated banget tapi bagus banget. Ini pokoknya wes col. Quillbot ini paraphrase, grammar checker, AI detector, charism, and more. Dan aku paling sering pakai ini nih sih. Citasi. Karena kan kita bikin citasi